Shalom. Ketemu dengan saya, Fani. Udah kenal kan ya pastinya ya. Kalau nggak kenal, ya kenalan lagi deh kita deh. Nama saya Fani. Mungkin karena banyak sekali nama Fani, bisa dibilang saya lebih dikenalnya adalah namanya Fani Adrijen. Jadi sebenarnya suami saya yang lebih terkenal daripada saya. Tapi oke lah ya. Oke, hari ini saya pengen banget ngobrol-ngobrol sama satu pasangan yang boleh dibilang saya kagumin gitu ya. Tapi sorry ya, jangan GR-GR dulu ya gitu ya. Saya kagum gitu. Dilihat ya, boleh mereka adalah satu pasangan yang paling senior di SMCC. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana perjalanannya mereka, bagaimana seluk-beluknya. Nah, itu yang bisa kita ambil. Mengingat usia pernikahan kita baru sedikit aja. Oke ya, langsung kita ketemu. Mari kita ketemu pasangannya. Dedeng, silahkan dikenalkan. Nama saya Husin. Usia pernikahan kami sudah 25 tahun. Usia saya saat ini 54 tahun. Okay. Baru 54 tahun. Oke, ini istri saya. Oh iya. Kalau saya Iis, umur saya baru 46 tahun. Baru. Oke. Berarti terpaut berapa tahun ya? 8 tahun. 8 tahun. Oh iya, Oh. 8 itu tahun. sudah tak hitung di primbon. Oh udah. Oh itu berdasarkan Feng Shui juga? Oh iya, katanya gitu, katanya. itu 4-8 tahun itu tuh Bagus. Padahal ya enggak juga. Enggak, kayak menyimpan ya tadi kata-kata enggak juganya itu menyimpan. Tadi kan dibilang sama Ko Husin 25 tahun ya pernikahan. Nah, kalau masa pacarannya sendiri berapa tahun? Saya mengenal dia waktu, saya ingat banget kok itu. Itu di tahun 89 waktu itu. Ngeri banget ya, inget di bulan sekitar Oktober saya mengenal Iis. Waktu itu kami kos. Tanggalnya inget juga nggak? Tanggalnya tanggal 1 pasti karena saya pas masuk di kos. Itu. Iya. Jadi saya sudah melihat dia. Satu kos dulunya. Dulu satu kos. Oh begitu. Aku sekolah, aku SMA. Dia masih SMA kelas 2. Waktu itu saya sudah bekerja di Tegal waktu itu. Oh, lu Ko Husin sendiri aslinya mana? Saya asli Tanjung Balai. Cuma lahir dan besar di Pekalongan, Jawa Tengah. Oh, oke. Lahirnya di Tanjung Balai, besarnya di Pekalongan. Oh iya. Kayaknya perlu translator ya. Iya. Sedikit. Oke, lanjut. Terus habis itu tahun 89 bulan Oktober mengincar seorang Isna ini. Itu saya sudah berkenalan ya. Waktu itu dia kan setiap pagi berangkat sekolah terus selalu tanya mau beli sarapan. Oh iya, beli sarapan tempe gitu. Lontong ada tempe itu ya. Nasi tempe gitu. Masih ingat ya itu. Harga berapa di tahun segitu ya nasi itu? 250 ya kalau nggak salah ya. Murah kok. Murah waktu itu masih. Siapa yang bayar? Bayar sendiri Bayar lah. sendiri, orang anak sekolah. Oh, kenapa situ nggak membayarinya? Kan belum dapet. Apa juga nggak mau. Bu sabar sebentar Bu ya, sebentar. Kalau waktu itu CS kos ya juga ya. Waktu itu SMA. Nah, kenalnya waktu itu tahu Ko Husin bagaimana awal-awalnya? Biasa aja. Kita sering nonton TV bareng. Oh gitu. Malam-malam. Kosnya campur ya? Campur. Saya sekolah, dia saya kebalik, saya kerja, dia sekolah. Campur. Jadi anak SMA campur sama orang kerja. Kos-kosannya gede di Tegal. Oh, oke. Terus setelah itu saya di bulan Februari tahun 90 saya dipindah ke Surabaya. Kerja ya. Cuman sebelum pindah saya sudah ngomong sama Iis, ya kan? Saya mesti harus kenal sama orang tua. Langsung seperti itu. Seperti itu karena. Ini pacar pertama atau? Saya. CS waktu itu. My first love ada sih. Cuman ini. Artinya apa Pak? My first love. Tapi yang resmi? Yang justru saya menjadi istri saya ya yang kedua ini. Oh ini pacar kedua. Bukan pacar kedua ya. Oh iya dulunya. Cuma dulu cinta pertama, cuma ya mungkin nggak sampai sejauh ini lah, karena dulu memang saya lebih concern ke basket. Oh gitu. Sama dong kita ya. Iya. Mantan ya. Mantan pemain basket. Gitu. Lalu berarti Iis yang ini ya. Jadi sebelum bulan Februari ini saya sudah ngomong sama Iis kalau
sebelum saya pindah saya mesti harus kenal ke orang tua. Orang tua. Terus hari sebelum berangkat tuh hari Minggu saya pas dia pulang, dia kan selalu pulang, dia sekolahnya kan di Tegal, rumahnya kan di Tanjung, jadi perjalanan Tegal ke Tanjung itu sekitar 1 jam ya. 1 jam saya mesti Antar ya? saya kesana, enggak, dia pulang duluan, Sabtu dia pulang, saya Minggunya datang. Enggak gentle sekali bapak. Ketemu sama bapaknya. Oh oke. Ternyata bapaknya enggak setuju. Oh. Melihat saya hitam dan tidak ngomong oe. Oh itu papa Chinese sekali, maksudnya Chinese yang totok gitu? Enggak juga. Tapi kan ya dari penampakan aja. Oh penampakannya aja. Kurang meyakinkan Anda ternyata sebenarnya. Ya itulah, jadi bulan Februari saya dipindah Surabaya, jadi kami pacaran jarak jauh itu sekitar. Oh waktu itu berarti dari Oktober kenalan, Januari, Februari. Sebentar. Februari langsung jadian? Ya sudah jadian. Kenapa cepat sekali Anda mengiyakannya? Iya itu, aku juga aduh kenapa ya. Nggak tahu, aku ya bingung, cuman aku tuh dulu suka orang yang tinggi. Oh, ups. Tinggi juga kurus. Kurus. Hitamnya masuk nggak? Iya, terus nggak terlalu putih. Oh, gitu. Berarti untunglah ada untung ada ya, yang Tuhan mempertemukan. Oh iya, waktu itu sudah kenal Tuhan Anda? Iya, kenal aja sih, cuma Tuhan nggak mengenal saya. Nggak lah, belum. Oh, itu belum ya. Oke, terus jadi mulai itu pacaran jarak jauh. Jarak jauh. Dengan tidak disetujui orang tuanya Ciis. Enggak kok, awal-awal doang. Awal-awal doang. Begitu saya sudah nyampe 2 hari atau 3 hari kemudian surat sampai, dulu kan surat-suratan. Oh iya zaman dulu ya. Surat ya begini, terus begitu ada liburan saya ajak semua adik saya, kakak saya. Adik saya kan 2, kakak saya. Waktu itu mama papa ikut nggak ya? Lupa. Pokoknya yang jelas adik saya, kakak saya ikut. Tak ajak ke tetangga juga diikut? Ke Tanjung, enggak dong. Oh enggak tetangga. Jadi kan adik saya kan putih-putih ya, kakak saya kan juga putih-putih. Oh iya. Jadi kenapa Anda hitam sendiri Pak? Ya lupa dibalik mungkin. Ke kosong. Ikut ke papa mungkin ya. Papa agak hitam. Ya betul. terus ya itu ya itu setelah berapa lama pacaran ajak ke mungkin ke ada sana, setengah ke tahun Tanjung lebih, ya? Setengah tahun lebih kali. Setengah tahun. Pada saat liburan sih ya, liburan tengah semester biasanya itu ya. Oke. Itu. Jadi ketemu akhir di sana, jadi juga orang tua welcome aja waktu itu. Iya oke. Setelah saya ajak baru oke. Oh gitu. Oke. Waktu itu pacaran berarti berapa lama? Jadi total itu hampir 6 tahun, hampir 6 tahun. Hampir 9 tahun pacaran. 6 tahun. Oh 6 tahun. 95 kita menikah. Oktober 95 ya. Oh iya betul, 6 tahun. 6 tahun menikah. Dalam masa pacaran sudah terjadi banyak konflik nggak? Iyalah. Karena mengingatkan usia juga lumayan panjang ya, 8 tahun ya. Ya putus nyambung. Oh iya. Walaupun jarak jauh. Tapi ya nggak sampai sebegitunya kali. Oh iya, yang banyak ngalah. Menurut saya. Di waktu pacaran yang banyak ngalah siapa? Mungkin saya lebih banyak ini ya, maksudnya lebih banyak karena mungkin kan usia saya kan lebih dewasa. Iya. Ya kan, jadi ya mungkin saya lebih banyak ngalah, saya juga lebih banyak maksudnya ngasih pendapat karena waktu itu kan yang nguber kan juga banyak. Oh. Iya. Makanya saya dengar begitu ada yang nguber saya selalu jangan kasih harapan. Tuh. Kenapa waktu itu Ciis? Padahal kan tadi bilang banyak yang nguber tuh, kembang kan. Kenapa kok akhirnya bersikukup ke Husin? Iya, aku juga nggak tahu ya, kok bisa gitu ya. Dukun bermain kan? Anda main pelet waktu itu? Nah, cuma punya keyakinan aja bahwa ini adalah calon istri saya. Oh, padahal waktu itu belum kenal dekat dengan Tuhan. Maksudnya dalam artian belum terlalu intens bagaimana pendekatan. Mungkin karena usia saya ya. Waktu itu usia saya berarti kalau tahun 90 tahun 90 enggak 90 itu berarti 22 tahun sudah ya saya usia 24 tahun. Ya. 66 tadi. 24 ya. 24 tahun ya kan. Saya sudah berpikirnya itu enggak ke pacaran lagi gitu loh, tapi mencari pasangan hidup. Oh, itu dari sisi Husin. Dari sisi saya. Kalau dari sisi kan dia masih yang aku umur kuliah kan berarti ya? SMA kelas 2. SMA menikah SMA oh enggak lulus kuliah. Tapi kuliah aku 3 tahun. Iya, tapi kan di rentan itu kan banyak yang ngejar tuh. Tapi kenapa akhirnya Ciis tuh memutuskan bahwa nggak akan ke lain hati nih hanya karena ini yang terbaik.
Maaf Pak, sebentar Pak, saya bertanyanya kepada istri Anda. Maaf sebentar. Saya yakin sekarang Anda terbaik Pak Jais. Saya nanya dulu, biarkan dia berbicara Pak. Enggak, saya cuma hanya mau menegaskan bahwa dia nggak salah pilih gitu. Oh. Sebenarnya Anda sedang membrainwash dia ya. Akhirnya apa? Bapak minum dulu silakan, biar ini Pak, biar saya jawab. Saya tak minum boleh. Iya silakan. Mungkin karena kan intens ya, maksudnya dipepet terus gitu ya. Ya surat-suratan gitu. Terus romantis gak sih? Ya. Enggak sih ya, harusnya cuman ya pintar ngomong kali ya. Tapi perjuangan saya cukup berat karena mungkin hampir 2 bulan sekali kali ya. Saya selalu Sabtu berangkat ke sana. Iya. Ke sana ya kan, dia lupa. Perjuangan saya ke sana ya, Sabtu berangkat ya, atau Minggu malam sudah. Waktu itu naik bis loh. Berapa sehari? Iya. Pulau Gadung hanya ketemu ya kan, terus sore berangkat lagi, Senin sudah kerja. Bayar harganya mahal. Mahal. Ya? Tapi saya sudah tahu bahwa dia adalah permataku. Ya itu loh, mungkin pintar ngomong kali ya. Oh iya, waktu itu kan masih ini ya, masih lugu gitu kan. Iya. Kayak namanya juga kan wanita itu kan lemah di pendengarannya. Iya mungkin ya. Dipuji-puji dikit gitu, udah berbunga-bunga gitu. Anda pintar lah, pengalaman banyak kayaknya. Ya, oke. Rentan 6 tahun pacaran ya. Habis itu sudah ada putus nyambung gitu. Lalu memasuki usia 6 tahun kembali, habis itu kalian menikah, memutuskan untuk menikah. Memutuskan menikah di masa itu, apakah seorang Kausi dan seorang Ciis sudah bertobat, maksudnya dalam artinya sudah kenal Tuhan Yesus, sudah mengenal siapa Tuhan Yesus, sudah benar-benar tahu bahwa dasar pernikahan, memasuki sebuah pernikahan adalah dasarnya seperti ini. Apakah sudah? Belum ada. Saya waktu itu nggak pernah sampai ada konseling pernikahan waktu itu ya, kita ya. Nggak ada. Jadi gini. Cuma hanya baptis saja sih saya waktu itu. Baptis. Untuk ini aja kan, untuk syarat. Nah, jadi mungkin juga salah satunya yang membuat aku juga ya mau dan bertahan gitu ya. Itu karena pada saat dia di Surabaya, pada saat kita jarak jauh itu dia nulis gitu bahwa dia itu ke gereja gitu, di GBI pernah GBI Sulung gitu, pasti ke gereja sendiri tanpa aku suruh-suruh. Tanpa aku nggak pernah ngomong loh mau apa gitu. Jadi nggak nuntut juga nggak waktu itu nggak, cuman kok sudah ini sendiri gitu kan. Nah mungkin itu. Nah tapi karena tadi kan Fani bilang ada nggak dasar-dasar gitu, itu nggak ada. Cuman dulu yang dalam pikiranku yang penting sama-sama Kristen gitu, sama-sama udah mau ke gereja gitu. Rajin ke gereja gitu ya. Ya udah aku pikir ya udahlah itu sudah cukup. Gitu. Ternyata. Deng. Bagaimana? Bapak, saya mohon sebentar untuk waktunya bicara sama istrinya. Silakan. Karena saya nggak bisa memendam kalau ada sesuatu yang perlu saya katakan. Ada apa-apa di sini bebas kita kok ya. Silakan. Jadi waktu itu kan sudah menikah Jadi bagaimana Ciis kalau waktu itu kan tadi bilangnya ya udahlah yang penting sama-sama satu agama gitu, sama-sama ya dia rajin ke gereja katanya, di waktu itu dia ke gereja, nggak tahu juga benar apa enggak kan sebenarnya. Jujur nggak Pak waktu itu? Bener. Ininya sih bener. Itu gitu. Waktu itu masih Pak Alek itu masih mendengungkan untuk menara doa yang di Jakarta. Oh iya, oke Pak. Ya. Terus habis itu terus waktu itu Jais akhirnya waktu setelah masa-masa pernikahan, memasuki pernikahan, apakah ada sesuatu yang membuat shock? Yalah banyak sekali. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Contohnya bisa coba dikatakan apa gitu yang kira-kira ternyata nggak seperti itu. Iya ya, contohnya apa ya? Mungkin saat itu udah dilupakan tapi sekarang bisa lah ya di flashback sedikit aja. Ya mungkin aku inget ininya baru teringatnya kalau yang kejadian-kejadian ya. Jadi misalnya ternyata pergaulannya sering pulang malam, bahkan pagi hari. Wah dan pokoknya pergaulannya lah. Pergaulannya. Yang paling bikin Ciis gemes itu ya pergaulannya itu.
Jadi dia itu lebih mementingkan teman. Oh, oke. Ya kan? Betul. Padahal Itu saya akuin. Padahal di waktu itu ngejarnya kayak gitu ya. Iya. Oke. Udah dapet sih. Memang seperti itu laki-laki. Jadi waktu itu sampai berapa tahun, Ji? Cukup lama. Ya 20 tahun ya. Wow. Cukup Ya lama. maksudnya gini lah. Coba saya mau kaget. Wow. Enggak lah, ya mungkin kan dulu ya awal-awal mungkin masih inilah ya, masih honeymoon lah, maksudnya masih yang Oke. baik-baik gitu. Itu seakan-akan tertutup gitu ya. Iya, ya dulu aku juga banyak berkorban loh buat Iya. Coba gimana pengorbanan apa yang Ciis lakukan setelah menikah? Jadi dia itu dulu pernah kerja di hatchery. Hatchery itu pembenuran pembibitan benur Oke. udang. Itu kan harus deket laut di Iya. situ Bondo. Ya dia tinggal di sana, aku di sini. Jadi aku yang naik bus tiap minggu atau setiap seminggu sekali ya. Karena aku kerja. Oke. Naik bus sendirian loh ke situ Bondo. Posisi udah punya anak belum? Belum. Oke. Tapi kan nggak sendirian, aku nggak punya saudara, nggak tahu bus ke sana, cuma tanya ke Bu Ngurasi. Kalau dipikir-pikir sekarang kok ya mau gitu loh. Kok ya mau? Ya cuman bilang pokoknya turun di Python, udah turun gitu. Udah ya, maksudnya itu hal-hal kecil lah ya. Iya. Yang hal besarnya? Ya hal besarnya ya harus kan kami kan mertua kami kan tinggal sama kami. Jadi ya, dan aku orangnya kan nggak mau yang kalau misalnya nggak suka atau apa bertengkar gitu ya, itu keras-keras gitu nggak. Tapi kan diam-diam di kamar gitu. Ya kan berarti kan harus memendam. Orang-orang di luar sana nggak tahu kalau kita marahan. Oke. Kalau pulang malam pun karena dulu rumah kami tuh ada jendela itu yang di pinggir taman. Jadi dia bisa bisa ketok-ketok jendela, kan nggak aku bukain. Yang ketok-ketok siapa? Dia Iyalah, pulangnya terlambat. Iya, pulang pagi. dikunciin. Oh. kunci. Terus Tapi ya gitu, luluh lah. Iis, maafkanlah aku gitu. Saya tidak akan mengulangi lagi gitu kah kira-kira? Ya memang dulu saya akui bahwa sebelum saya bertobat memang ya pergaulan terus ya yang pergaulan lah yang saya lihat itu memang kurang mendukung gitu. Yeah. Sehingga ya akhirnya ya rumah tangga kita itu ya juga nggak mulus-mulus amat, ya sangat nggak mulus, bahkan sampai sempat kita Iisnu kalau nggak cocok kita cerai aja, kita sudah beberapa satu kali titik itu di satu titik udah begitu, sudah seperti itu, sudah sampai di titik itu. Pemicunya adalah karena Kosin sering pergaulan itu tadi. Iya. Yang dan kan jadi karena kan memang waktu tanggung jawab kan. Okay. Waktu itu kan juga mungkin kan secara pekerjaan kan saya juga belum yang tetap yang apa gitu ya. Jadi ya pekerjaan itu waktu itu ya itu ya memang saat ini saya merasakan bahwa firman Tuhan juga ada katakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah maka semua akan ditambahkan. Ya, waktu dulu saya waktu belum bertobat, apapun yang saya kerjakan itu ya memang ada hasil, tapi hasil itu akan habis dengan begitu saja gitu. Jadi seolah-olah berkat itu sulit untuk cari, sampai saya pernah sampai ke Papua, ingat ya Isa? Nah, itu dia juga sampai nggadein perhiasan apa, makanya cincin kawin kita itu sudah nggak punya, kita sudah nggak punya cincin kawin karena ya memang satu-satunya cincin kawin juga sempat saya gadaikan, saya jual ya kan untuk cari usaha lah ya kan, sampai ke Papua, ke Jayapura sana cari kayu merbau waktu itu, tapi ya nggak ada hasil gitu. Jadi semua yang dikerjakan, apa yang saya kerjakan itu nggak ada hasil. Ya ada hasil sih, ada, cuma sedikit sekali, nggak bisa, maksudnya nggak, ya hanya untuk inilah ya, nggak, berkat itu nggak, istilahnya kalau orang ngomong itu nggak jadi daging gitu. Oke. Itu. Jadi struggle-nya waktu itu Ciis untuk menghadapi tadi kan kayak dia, Ciis juga bekerja ya waktu itu ya kan? Yeah. Bekerja. Betul. Nah itu struggle-nya bagaimana untuk yang mengatasi, bagaimana menyikapinya
dengan kondisi seperti itu yang sering pergaulannya salah, yang mungkin harus sampai bekerja ke sana kemari tapi ternyata belum menghasilkan gitu. Itu apa yang ada di pikirannya Ciis, atau apa yang membuat Ciis dirasakan itu sampai di masa itu, apa yang benar-benar Ciis rasakan gitu. Ya kalau dari sisi pekerjaan aku sih support ya, apapun yang dia mau kerjakan itu aku support. Iya. Cuman ya dalam ininya kadang-kadang yang dia terlalu ini ke temennya, terlalu percaya sama temennya gitu-gitu ya, itu yang bikin bikin ya percekcokan juga. Terus kalau misalnya apa yang membuat bertahan gitu ya, ya aku sih mencoba untuk dia itu terus loh, aku tetap mengajak dia ke gereja gitu, untuk datang ke gereja gitu, itu tetap ada, tetap. Cuman saya waktu itu memang saya sangat terberkati juga ya dengan kedua anak saya, terutama anak saya yang laki ya, Andrew ya. Itu dulu kan kami selalu antar kemari ya kan. Terus di SMCC ini dia bertumbuh, waktu itu masih sekolah minggu ya, sekolah minggu, tapi kami juga nggak bergereja, kami cuma hanya ya datang ke gereja ya, memang ke Betani, kami nganter, terus kami ke Betani, terus kami jemput, itu aja sih yang kegiatan saya. Itu nggak cukup untuk kami mengenal Tuhan. Ya, itu nggak cukup, karena saya merasa bahwa untuk mengenal Tuhan itu kita mesti harus mendekatkan diri kita ke Tuhan, bukan hanya sekedar datang beribadah saja, tapi kita mau untuk dekat ke Tuhan. Sampai satu titik itu juga ada komsel ya, ada komsel. Saat ada komsel pun saya juga nggak ngikut dan lain sebagainya, saya nggak ikut, sampai satu titik di mana saya sempat ada masalah, kena tangkap yang di Jakarta itu ya. Saya sempat kena tangkap 1 bulan di Jakarta ya, karena ya itu pekerjaan yang nggak betul gitu loh, dianggap sebagai penadah gitu. Okay. Jadi kena tangkap di sana. Nah sejak itulah saya melihat bahwa istri saya Iis sangat luar biasa. Saya sangat kagum dengan Iis karena ya satu hal dia sangat support ke saya ya, dengan segala kekurangan saya dia selalu support, sampai saya melihat dia datang ke Jakarta terus nyambangin saya waktu saya kena di Jakarta itu. Saya melihat saya waktu kena di sel polsek ya. Saya melihat dia datang, ya itu sih nggak mudah bagi seorang istri untuk datang ke sana, karena perjalanan yang begitu jauh dan juga ya pengorbanan lah kalau saya lihat. Nah, terus dia juga bawain saya Alkitab ya kan, dan saya juga merasa waktu itu saya ingat banget ya, waktu itu hari Kamis ya, besoknya Jumat itu nyepi, terus Sabtu Minggu ya. Nah pada saat hari Kamis ini itu sebetulnya itu kan sudah hampir 1 bulan ya, tapi semua sudah diproses ya, perkara itu sudah diproses dan sudah cabut berkas semua. Tapi pada saat hari Kamis itu Kapolresnya itu sedang ada di Bandung, dan dalam hati saya ini nggak mungkin Jumat libur, Sabtu hari kejepit begitu. Saya yakin bahwa Kapolres pasti akan masuk di hari Senin. Ya kan? Waktu itu saya berdoa, tolong buka hati Pak Kapolres untuk supaya bisa kembali dan menandatangani berkas pencabutan berkas itu. Saat itu Tuhan mendengar bahwa saya ingat banget itu hari Sabtu, yang saya nggak sangka ternyata hari Sabtu itu ditandatangani, hari Jumat malam ditandatangani. Sabtu saya keluar dari Polres itu. Itu saya sangat luar biasa, Tuhan mendengar doa ya. Saya berdoa terus untuk supaya
Kapolres itu dibuka hatinya untuk supaya kembali, untuk supaya menandatangani semua berkas dan semua bisa selesai. Dan waktu itu Tuhan mendengar. Nah, sejak saat itulah saya yakin bahwa Tuhan mendengar doa orang percaya. Gitu. Nah, sejak saat itulah saya mulai bertobat dan saya mulai belajar. Dan saya mulai masuk ke lingkungan yang berbeda. Tapi waktu itu memang belum 100%. Ya, saya masih suka main biliar, ya kan. Belum 100%, tapi pelan-pelan saya dituntun. Dan semua kegiatan apa yang ada di SMCC ini saya ikutin. Dari mungkin Bible study ya waktu itu ya. Bible study, terus setelah Bible study terus ada retreat murid ya. Encounter. Terus retreat murid, saya ikutin semua sampai bootcamp Humble pun saya ikutin, semua saya ikutin. Jadi program-program dari SMCC itu saya ikutin dan itu membangun keyakinan saya, membangun kepercayaan saya, membangun semua kesadaran saya bahwa Tuhan itu menolong, Tuhan itu ada, dan Tuhan itu selalu berada di samping kita. Ya, dari sejak itulah saya selalu untuk mau dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan selalu. Ya itu aja sih mungkin sekilas perjalanan saya ya dari yang nggak bertobat sampai saya bertobat. Mungkin saat ini belum sempurna memang, cuman saya tetap akan terus untuk supaya saya selalu dekat dengan Tuhan. Ya itu sih. Berarti boleh dibilang titik di mana Kosin ditangkap itu tadi yang menjadi titik balik ya? Ya. Itu tahun berapa itu kira-kira? Tahun berapa? 2015 ya, 2014 akhir ya. 2014 sana. 2014. Awal 2015. Karena waktu itu pas kebetulan Cynthia itu. Setelah Cynthia berapa hari itu. Oke. Ya. Itu berarti sudah anak-anak udah gede ya? Udah gede. Anak udah gede. Waktu itu bagaimana perasaannya Cis waktu itu? Melihat maksudnya Kosin yang ditangkap, terus apa yang ada masih di benak atau di hati itu apa yang dirasakan waktu itu? Ya yang pasti satu menerima, ya pasti harus terima ya keadaannya walaupun kok begini gitu ya. Tapi sih aku melihat sisi harapan lah ya, harapan bahwa mungkin Tuhan ini jalan Tuhan gitu. Setelah pergumulan bertahun-tahun ya. Mungkin ini jalan Tuhan untuk kan mungkin udah ditegur berkali-kali kan sebelumnya juga banyak kasus-kasus kecil-kecil juga gitu. Tapi nggak sampai yang itu ya. Itu kasus terbesar. Gitu. Nah, jadi aku pikir ya mungkin ini jalannya Tuhan gitu untuk dia kenal Tuhan lebih lagi, berbalik begitu, bertobat lah. Gitu. Oke. Dari situ merupakan titik balik di mana seorang Kosin dan seorang Cis mengalami, mungkin Cis sudah lebih dulu mengalami pertobatan gitu, tapi itu boleh dibilang itu merupakan jawaban yang selama ini mungkin Cis nanti-nantikan, betul nggak ya? Dimana Kosin benar-benar mengalami titik balik, akhirnya bisa bertobat kan seperti. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana setelah mengalami pertobatan itu ya Kak Kosin mengalami titik balik, yang dirasakan oleh seorang Kosin dan Cis adalah apa, perubahan-perubahan apa yang ada terjadi dalam keluarga gitu? Ya mungkin yang lebih merasakan. Ya tapi proses ya. Jadi memang betul bertobat. Satu step gitu bertobat. Tapi kan itu tadi iblis juga kan nggak seneng kan kalau ada orang bertobat, kemudian itu pasti kan digoda-goda gitu. Jadi sempat juga kok di dalam perjalanan sampai yang baru bertobat itu gitu ya. Dia udah juga ikut program di tengah-tengahnya kan. Tadi juga Husin kan juga bilang bahwa dia juga masih kadang-kadang belum sepenuhnya gitu ya, masih ke biliar, masih ngerokok gitu, itu masih. Nah tapi ya memang ya nggak tahu ya atau salah atau apa, tapi tetap harapanku ini meningkat gitu kan. Tadinya harapannya cuman bertobat ya, udah bertobat, tapi aku masih pengen
aku pengen dia itu kan dia udah tahu kebenaran. Udah ikut semua udah ya, ikut Bible semua study, ya, ikut. ya. Aku mau dia juga mempraktekkan gitu, mempraktekannya, harus jadi imam lah di dalam keluarga gitu. Nah itu juga sempat jadi pertengkaran. Aku juga sempat nangis lagi. Maksudnya kok masih begini gitu loh, kok masih dia kembali ke pergaulannya gitu. Sampai aku jadi detektif. Karena aku tahu, aku punya feeling ada di mana. Dia ngomong lain, tapi aku ke tempat itu nggak ada ternyata. Ada. Terus ya terjadi pertengkaran gitu-gitulah. Tetap ada ya, itu proses. Tapi ya aku juga dengar juga, maksudnya ingat juga pesan dari Ko Budi bahwa jangan dihakimi gitu loh. Maksudnya biarkan itu terproses sendiri. Dia terproses oleh Tuhan gitu loh. Nah, dia ada titik balik lagi. Ada titik balik lagi di mana dia benar-benar bertobat dengan sungguh-sungguh gitu loh. Oh, itu di mana itu titiknya itu? Itu waktu perjalanan kita ke Israel. Tahun berapa itu ya? 3 tahun yang lalu. Ya 2000 berapa ya? 3 tahun yang lalu kayaknya. Oke. 2017 ya. Itu gimana 2017. cerita? Boleh ceritakan sedikit? Ya itu tadi dia sendiri kalau dipaksa-paksa kan nggak bisa. Nggak bisa ya. Betul. Dia sendiri yang mempunyai nazar ya. Apa? Ya, nazar waktu itu atau apa? memang ya sempat sih kita kan pembapaan juga ya kan. Terus ditanya kapan mau berhenti rokok. Ya nanti sepulangnya saya dari Israel. Ya itu sampai ya sepulang dari Israel itu ya sudah ya lebih apa maksudnya mungkin lebih inilah ya, maksudnya lebih ada perubahan lah ya, karena waktu itu memang saya waktu ke Israel terus terang memang nggak ada mengalami sesuatu yang wow gitu. Cuman pada saat perjalanan ke Israel ditunjukkan ke ini ya kan. Terus waktu ke bukit yang malam-malam itu Gunung Sinai. Nah, waktu naik ke Gunung Sinai itu ya di situ saya merasakan bahwa iya ya, kita naik onta saja sebegini susahnya ya. Tuhan naik ke Gunung Sinai untuk berdoa itu Musa naik ke Gunung Sinai itu berdoa itu kayak apa ya, sendirian malam-malam gelap-gelap ini gitu. Ya itu ya juga membuat saya ya memang kita mesti harus punya reward lebih untuk supaya kita bisa lebih dekat ke Tuhan, itu aja. Ya. Itu 23 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Semenjak itu Cis melihat perubahan besar dari Kosin. Ya, ada perubahan lagi. Jadi maksudnya dia udah menjauh dari pergaulannya. Kalaupun dia datang, kalaupun dia ke tempat itu ya, tempat teman-teman itu, dia udah bisa mengendalikan diri. Oke. Untuk tidak merokok atau apa gitu. Dan jadi dia udah nggak usah di ini lagi. Dan habis itu juga aku udah nggak telepon lagi ada di mana, karena sudah tahu, sudah percaya. Kan kelihatan. feeling perempuan, feeling perempuan itu. Tapi ada lagi juga, aku juga meningkat lagi. Tuntutannya banyak perempuan? Oh tidak, saya di sini sebagai pihak perempuan. Ya maksudnya ini lagi ya, jadi oke, dia mungkin peran sebagai imam, ya suami kan. Aku pengen juga lagi membangun mesbah di keluarga. Sebenarnya bisa aja, tapi aku juga mau bahwa itu datangnya itu dari dia gitu, bukan dari aku, biar peran tidak ada ketumpang tidihan peranan gitu. Ya itu juga proses lagi sampai pada akhirnya ya dia sendiri yang benar-benar mau ya memutuskan untuk diadakan mesbah. Bukan karena gitu. desakan. Enggak. Kita jawabnya ragu. Kita karena gini,
saya juga merasa bahwa mesbah keluarga itu cukup sangat efektif, dan juga mesbah keluarga itu sebuah sarana juga, ya kan, untuk supaya di dalam satu keluarga itu ada komunikasi, ya. Di samping kita menyembah Tuhan, di samping kita mengenal firman Tuhan, ya kan, kita juga bisa saling berkomunikasi di situ, dan itu salah satu sarana yang luar biasa, dan Tuhan berkati di situ, karena kami bukan saya ngomong bahwa keluarga kami adalah sudah perfect, ya, tapi saya merasakan bahwa keluarga kami sekarang ini harmonis, gitu, lebih harmonis, gitu, ya, terhadap putra saya, karena putra saya juga sudah besar, sudah dewasa, ya kan, itu juga butuh satu mungkin perhatian, ya. Terus anak saya yang perempuan juga sudah dewasa, bulan ini juga sudah usia 17 tahun, ya kan. Nah, itu semua luar biasanya Tuhan itu, ya seperti itu. Kalau kita memang mau dekat sama Tuhan, Tuhan pasti akan menyatukan keluarga, itu sih. Gimana Mas Ige, ada perbedaan apa yang kira-kira C sama Gusin rasakan waktu dalam hal yakin, dalam hal mungkin mengasuh anak, ya, karena kan hubungan suami istri, kita tahu bahwa hubungan suami istri kalau tidak harmonis itu pasti ngefek ke anak, gitu kan, ya. Waktu itu sebelum Gusin mengalami titik balik pertobatan itu dan sesudah Gusin mengalami titik balik pertobatan itu, apa yang dirasakan dalam hal mendidik anak atau kedekatan dengan anak itu, apa yang ada terjadi perbedaan seperti apa itu? Ya, jauh ya, sangat jauh berbeda. Jadi kalau yang dulu itu ya dia sudah nggak, maksudnya cuek gitu, nggak mau tahu urusan anak. Terus kemudian kalaupun misalnya ada komunikasi juga bisa ada emosi di dalamnya, dalam mungkin menjawab atau menyuruh atau apa gitu tuh beda lah ya. Cenderung keras. Ya gitu. Dan juga jadi misalnya kata-katanya itu kalaupun misalnya kita kan harusnya kan mengencourage anak gitu ya, dengan kalimat-kalimat yang positif, kata-kata yang positif gitu. Kalau dulu enggak, kalau dulu ininya ke arah negatif gitu loh. Maksudnya seperti ya menghakimi atau menyindir atau melukai hati anak gitu. Tapi kalau sekarang ini karena sudah kan kita juga di sini kan di-equip ya, di-equip terus untuk tentang hubungan suami istri, tentang peran sebagai ayah, imam gitu di dalam keluarga. Nah, jadi sudah berbeda. Dia lebih bertanggung jawab, dan juga peran sebagai imamnya juga ini, dan juga tegas ya, maksudnya dia tahu kayak dulu, kayak contohnya ya, tegas bukan berarti keras ya, jadi iya. Jadi contohnya misalnya dalam hal kalau kami kan mertua kan tinggal sama kami gitu ya, itu kan sangat penting perannya dia sebagai menjembatani hubungan kita gitu kan, dia harus sebagai pihak netral ya gitu, dia harus balance kan, jadi dia harus tegas kepada kedua belah pihak lah gitu. Jadi dulunya lebih cenderung ke siapa? Ya dulunya ya nggak ngapa-ngapain gitu loh, cuek. Coba aku sampai kalau dulu misalnya gitu. Enggak, kalau misalnya ada apa-apa gitu ya, itu nggak diselesaikan. Diselesaikannya dengan waktu. Dia suka melarikan diri. Sampai aku loh ngomong. Maksudnya ngomong lah. Maksudnya tuh kalau emang misalnya ayo, maksudnya diselesaikan. Kenapa begini, aku mau begini, kenapa kamu begini, ada gitu loh. komunikasi gitu ya. Itu enggak, ya diem gitu. Tinggal tidur. Iya ya gimana Pak? Sudah tidur. Siapa tahu nggak diselesaikan, tinggal tidur, tinggal main gitu kan, biasa seperti itu kecenderungan. Iya, jadi kalau misalnya aku mendiamkan dia, ya juga dia diam juga. Jadi telepati dong. Ya sampai akhirnya nanti mencair-cair sendiri karena gitu, karena siapa gitu misalnya ya yang memulai dulu untuk mencairkan suasana di waktu itu. Iya, akhirnya kan ya gimana ya, namanya suami istri ya juga kan akhirnya jatuhnya kan kasihan. Terus gimana? jadi akhirnya. Tapi enggak lah, mungkin satu hal ya yang saya syukurin ya pada saat mungkin hubungan kami enggak bagus, ya kan. Yang saya syukuri adalah
kedua anak saya itu ya kan, itu berada di lingkungan yang rohani, yang positif. Ya, saya tahu kalau mungkin saat itu mereka nggak berada di lingkungan yang positif, ya kan, mungkin akan terjadi sesuatu yang mungkin di luar kendali kami. Ya, mungkin broken home lah atau apa, itu bisa terjadi. Tapi saya bersyukur ya ada lingkungan yang positif seperti itu, ada bapak rohani, ada hubungan anak bapak rohani gitu ya, itu sangat membantu menurut saya ya. Nah, saya sangat bersyukur di situ karena tanpa ada lingkungan yang positif, saya sekarang sangat percaya kepada kedua anak saya, terutama mungkin anak saya yang besar, Andrew ya. Dia kemanapun saya nggak akan khawatir karena saya percaya bahwa Tuhan akan lindungi. Tahu juga dia saya tahu bahwa dia akan berada di lingkungan mana. Dia ngapain gitu loh. Dan dia pasti nggak akan macam-macam gitu loh. Itu sih. Dan anyway, itu semua kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih kepada Fanny. Kenapa saya? Karena lewat Fanny kita mengenal SMCC. Kobut. Nggak ya waktu itu ya. Ada background masa lalu lah ya. Yang nggak perlu kita bahas di sini. Ya, memang saat itu kan aku memang lagi mencari gereja yang kecil. Oh iya. Supaya aku bisa bertumbuh. Aku pengen melayani juga. Karena aku juga udah mencoba mau melayani di gereja yang besar itu, udah audisi, udah apa, tapi nggak diterima. Diterima sih, tapi mungkin karena orangnya banyak dan mungkin ini ya suaraku nggak terlalu ini, jadi ya udah nggak ada yang follow up. Aku nggak datang, nggak ada yang follow up. Kalau di sini nggak datang di follow up, WA aja sedikit. Oh iya, waktu aku ingat banget waktu turun ya, waktu kita makan itu lagi ngedrop si Andre ya waktu itu. Jadi kenapa kok nggak masuk ke gereja, ke dalam gitu? Enggak merasa kayak kok gerejanya anak muda semua, merasa tua gitu. Iya, waktu itu loh ya. Soalnya sekali. Waktu itu kan masih sedikit yang menikah kan. Iya, waktu itu belum ada segmen yang beda. Oke, di kesempatan mungkin ya, terima kasih mungkin buat Kausin sama Ci sudah meluangkan waktu untuk sedikit sharing dengan kita ya, bagaimana struggle-nya, bagaimana perjalanan pernikahan selama 25 tahun yang tidak mudah, yang dulu belum mengenal Tuhan, titik balik di mana Kausin mengalami pertobatan dan segala macam. Mungkin di sini saya bisa minta Kausin tahu bahwa semua yang terjadi ini adalah karena seorang istri yang tetap setia gitu kan. Nah, saya berikan kesempatan ke Kausin mungkin bisa mengucapkan sedikit kepada Cis yang mungkin selama ini nggak diungkapkan gitu kan, karena kan jarang ngomong itu tadi. Di sini saya berikan sama mumpung 25 tahun pernikahan. Kalau saya sering mengungkapkan kepada teman-teman saya, jangan dong, bahwa istri. Saya sangat bangga dengan istri saya. Ya, waktu saya istilahnya pekerjaan itu masih nggak stabil ya kan, penghasilan belum ada, itu istri saya ini sangat mendukung, dan saya sangat bersyukur punya istri Iis ya, karena silakan kali ini saya persilakan tidak memandang saya. Karena tanpa Iis saya rasa mungkin juga hidup saya juga mungkin amburadul kali ya, karena dia sangat luar biasa, dia sangat sabar. Walaupun mungkin saya awalnya nek ya kan, karena kok gini gitu. Cuman ya itu memang ya Tuhan memberikan yang terbaik ya, seorang istri yang terbaik bagi saya. Silahkan ungkapkan Pak. Silahkan diungkapkan Pak, nggak apa-apa. Mau cium juga boleh. Jangan. Ngomong di sini saya tahan. Tuhan memberikan istri yang terbaik. Ya, silahkan Pak, apa? Iis, terima kasih karena sudah seperlukan saya belikan. Kamu ngerjain saya? Tidak Pak, tidak. Saya hanya melakukan kewajiban saya. Ya, itu sih saya sangat bersyukur. Ya,
Benar-benar saya dalam lubuk hati saya sangat bersyukur Tuhan memberikan seorang istri yang terbaik buat saya. Itu sih. Ya. So sweet, suamiku mana suamiku? Oke, Cis, ada yang mungkin mau disampaikan ke Kausin? Dalam rangka ini 25 tahun kan pernikahan gitu. Even sebenarnya udah merencanakan ya, celebrate. Iya, saya tahu kok udah. Enggak Padahal saya sudah bersedia jadi MC. Tapi ternyata hanya karena corona semuanya batal. Nggak apa-apa, silakan di sini aja mungkin. Ini mungkin nggak kebetulan juga ada event ini. Iya. Ya, kalau aku sih ini ya bersyukur bahwa silakan kalian pandang-pandang, jangan pandang ke saya. Maksudnya bersyukur maksudnya Tuhan udah pasangkan kami gitu ya, karena kalau aku mikir lagi gitu, mungkin memang Tuhan kasih saya Husin itu supaya saya ini bisa diproses, bisa menjadi seorang pribadi yang lebih kuat, penolong gitu. yang lebih kuat gitu sih. Thank you. Ayo nyanyi. Iya mau nyanyi katanya nih, jadi mau nyanyi? Silahkan yang mau ngiringin. Ya. Oke, sebelum kita akhiri acara ini, akan ada satu persembahan dari Cis dan Ko Husin dalam rangka merayakan anniversary mereka yang pernikahan perak berjudul Kawin Perak. Silakan. Dua 25 tahun telah terlewati, dua hati telah terpatri dalam janji suci, cinta kasih yang teruji, murni tak bertepi, takkan lekang dimakan waktu, tulus dan abadi. Biar putih rambutmu, terus kerut wajahmu, ku tetap setia. Dan biar susah hatimu, sukar jalanmu, ku tetap setia. Badai gelombang tak akan dapat memisahkan kita, karena kau selalu ada di hati. Nantikan selanjutnya episode selanjutnya dengan narasumber yang lebih beda lagi. Saya yakin bahwa di kemudian lagi nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan ada hal-hal yang bisa kita ambil, ada pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita ambil, dan di ujungnya adalah hanya semuanya kita tujukan kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Everything is just for Him. Terima kasih.